Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayah Mahesa Jamil, NPM 41182191230065. Saya dari Universitas Muhammadiyah Indonesia, program studi PJKR. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pendidikan jasmani adaptif. Ada project overview. Di sini saya ada rangkumannya menjelaskan tentang tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, dan autisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penyebab. Yang nomor 3 itu cara mengajar di bidang olahraga. Oke, yang pertama itu ada tunanetra. Tunanetra adalah individu yang mengalami gangguan penglihatan baik sebagian low vision maupun keseluruhan, sehingga mengalami hambatan dalam menerima informasi secara visual. Penyebabnya itu faktor genetik atau keturunan, kelainan saat dalam kandungan, infeksi pada mata, kecelakaan, penyakit seperti glaukoma atau katarak. Cara mengajar di bidang olahraga. Gunakan instruksi verbal yang jelas. Berikan contoh dengan cara membimbing tangan atau tubuh. Gunakan bola yang berbunyi, soundball. Tandai lapangan menggunakan tali atau tekstur. Berikan pendampingan atau guide bila diperlukan. Prioritaskan keamanan lingkungan latihan. Selanjutnya itu adalah tunarungu. Tunarungu adalah individu yang mengalami gangguan pendengaran sehingga sulit menerima informasi melalui suara. Penyebab itu faktor keturunan, infeksi selama kehamilan, demam tinggi, kerusakan syaraf pendengaran, trauma, atau kecelakaan. Cara mengajar di bidang olahraga itu yang pertama gunakan demonstrasi gerakan, manfaatkan bahasa isyarat atau gerakan tangan. Gunakan fluid visual, bendera, atau lampu. Pastikan siswa melihat guru saat menjelaskan. Gunakan gambar atau video sebagai media pembelajaran. Berikan instruksi singkat dan jelas. Selanjutnya itu ada tunawicara. Tunawicara adalah individu yang mengalami hambatan berbicara, sehingga kesulitan mengungkapkan pikiran secara visual. Eh, Yang kedua itu gangguan syaraf, yang kelainan organ bicara, gangguan pendengaran, cedera otak, kelainan perkembangan. Cara mengajarnya itu gunakan komunikasi nonverbal, berikan contoh gerakan secara langsung, gunakan kartu bergambar, berikan kesempatan menggunakan bahasa isyarat. Jangan memaksa siswa berbicara. Yang terakhir, berikan apresiasi terhadap setiap usaha komunikasi. Selanjutnya itu tunagrahita. Tunagrahita adalah individu yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata, sehingga mengalami hambatan dalam belajar dan beradaptasi. Penyebabnya itu adalah kelainan genetik, gangguan saat kehamilan, kekurangan oksigen saat lahir, infeksi otak, dan terakhir cedera kepala. Cara mengajarnya itu gunakan instruksi sederhana, demonstrasikan gerakan secara bertahap, yang ketiga lakukan pengulangan latihan, yang keempat gunakan permainan sederhana, yang kelima berikan pujian dan motivasi, yang terakhir fokus pada pengembangan motorik dasar. Selanjutnya itu adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang mengalami gangguan pada anggota tubuh atau sistem gerak sehingga mengalami keterbatasan dalam aktivitas fisik. Penyebabnya itu adalah polio, kreblapresi, cedera tulang belakang, amputasi, kelainan bawaan. Cara mengajar itu sesuaikan aktivitas dengan kemampuan fisik. Gunakan alat bantu bila diperlukan. Modifikasi aturan permainan, hindari gerakan yang berisiko cedera. Fokus pada kemampuan yang dimiliki, berikan keseimbangan dan koordinasi. Selanjutnya ada tuna laras. Tuna laras adalah individu yang mengalami gangguan perilaku, emosi, dan kemampuan bersosialisasi, sehingga mengaruhi proses belajar. Penyebabnya itu adalah faktor keluarga, trauma psikologis, yang ketiga lingkungan sosial, yang keempat gangguan neurologis, dan terakhir pengalaman yang buruk. Cara mengajar itu buat aturan yang jelas, berikan penguatan positif, yang ketiga hindari hukuman yang berlebihan, gunakan permainan kerjasama, bangun hubungan yang baik dengan siswa, yang terakhir kendalikan emosi selama pembelajaran. Oke, di sini yang terakhir autisme. Autisme atau autism spektrum diastral atau ADS, ASD, merupakan gangguan perkembangan syaraf yang memengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Penyebab itu faktor genetik, gangguan perkembangan otak, faktor prenatal, dan kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Cara mengajar itu terapkan rutinitas yang konsisten, gunakan jadwal visual, berikan instruksi singkat, kurangi gangguan lingkungan, ajarkan satu keterampilan dalam satu waktu. Berikan reinforcement atau penghargaan setelah berhasil. Oke, di sini ada conclusion. Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
Dalam pendidikan jasmani atau olahraga, guru perlu memahami karakteristik peserta didik, mulai dari tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalara, hingga autisme, agar dapat merancang kegiatan yang aman, efektif, dan inklusif. Pembelajaran olahraga tidak hanya bertujuan meningkatkan kebugaran jasmani, tetapi juga mengembangkan keterampilan motorik dan kemampuan sosial, rasa percaya diri, serta kemandirian peserta didik. Oleh karena itu, penerapan pendidikan jasmani adaptif perlu dimodifikasi alat, aturan permainan, mode pembelajaran, serta pemberian motivasi dan penguatan positif menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan belajar. Ia memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk perkembangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.